Bandung, kota penuh pesona dan sejarah, dikenal dengan udara sejuk dan keindahan alamnya. Namun, di balik pesona itu, Bandung kini menghadapi tantangan besar yang dirasakan hampir semua warganya. Kemacetan lalu lintas yang semakin parah dari tahun ke tahun. Setiap pagi dan sore, ribuan kendaraan memadati jalan-jalan utama, menciptakan antrean panjang yang seolah tak pernah berakhir. Suara klakson, deru mesin, dan kepulan asap kendaraan menjadi pemandangan sehari-hari yang sulit dihindari. Di tengah lautan kendaraan pribadi, banyak warga bermimpi akan hadirnya transportasi publik yang modern, nyaman, dan efisien. Salah satu harapan besar mereka adalah LRT Bandung Raya, sistem kereta ringan yang diimpikan mampu mengurai kemacetan dan mengubah wajah transportasi kota. Proyek LRT ini sebenarnya sudah lama dinantikan. Namun, berbagai kendala seperti pembebasan lahan, pendanaan, dan koordinasi antar instansi membuat realisasinya terus tertunda. Meski begitu, semangat dan harapan masyarakat tak pernah padam. Mereka percaya, suatu saat impian ini akan terwujud. Setiap hari, jalan-jalan utama berubah menjadi parkiran raksasa. Warga terpaksa mengandalkan kendaraan pribadi karena minimnya pilihan transportasi umum yang layak dan terintegrasi. Waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk keluarga atau beristirahat, habis di jalanan. LRT hadir sebagai simbol harapan baru. Dengan perjalanan yang lebih cepat, bebas stres dan ramah lingkungan, LRT diharapkan mampu menjadi solusi nyata bagi mobilitas warga Bandung. Tak hanya itu, kehadiran LRT juga diharapkan dapat mengurangi polusi udara dan menciptakan kota yang lebih sehat. Bayangkan, perjalanan dari Lewi Panjang ke Babakan Siliwangi yang biasanya memakan waktu berjam-jam karena macet, kini bisa ditempuh dengan nyaman dan cepat. Warga bisa menikmati pemandangan kota, membaca buku, atau sekadar bersantai tanpa harus stres menghadapi kemacetan. Kini, di penghujung tahun 2025, komitmen baru dari pemerintah pusat dan daerah kembali menghidupkan harapan itu. Berbagai pihak bersatu, mulai dari pemerintah, swasta, hingga masyarakat, untuk mewujudkan transportasi publik yang lebih baik. Kisah LRT Bandung Raya adalah cermin dari tantangan membangun infrastruktur di kota besar Indonesia. Prosesnya tidak mudah, penuh liku dan hambatan, namun semangat untuk maju tak pernah surut. Setiap tiang yang berdiri, setiap rel yang terpasang, adalah bukti nyata perjuangan bersama. Inilah saatnya membuktikan bahwa impian panjang ini bisa menjadi kenyataan. LRT Bandung Raya bukan sekadar proyek, tapi simbol perubahan dan harapan baru bagi seluruh warga. Bersama, kita bisa mengubah cara hidup dan bergerak di Bandung Raya, menuju masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan. Gagasan LRT Bandung Raya sudah muncul sejak 2019, saat Ridwan Kamil menjabat wali kota. Proyek ini dirancang menghubungkan 5 wilayah metropolitan Bandung dengan koridor utama Babakan Siliwangi-Lewi Panjang. Target awal operasional 2012 gagal tercapai, meski antusiasme publik sempat tinggi. Seiring waktu, proyek ini terhambat dan kembali masuk laci perencanaan, menunggu momentum dan sumber daya yang lebih pasti. LRT tetap menjadi simbol harapan Bandung menuju kota yang lebih berkelanjutan. Masalah utama LRT Bandung Raya, pendanaan. Hanya untuk koridor pertama, dibutuhkan sekitar 10 triliun rupiah. Angka yang sulit dipenuhi tanpa dukungan APBN. Ketika bantuan pusat dibatalkan, proyek pun terhenti. Pemerintah daerah tak mampu menanggung sendiri, sementara investor swasta ragu tanpa jaminan dan model bisnis yang jelas. Berbagai upaya mencari investor belum membuahkan hasil konkret. Pelajaran penting, visi besar harus didukung strategi pendanaan yang matang sejak awal. Tanpa itu, proyek hanya akan jadi mimpi. Tahun 2024, harapan LRT Bandung Raya kembali muncul. Pemerintah provinsi dan pusat sepakat menggunakan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU untuk menggait investor swasta. PT SMI ditunjuk sebagai fasilitator pencarian investor, mempercepat proses market sounding. Gubernur baru Deddy Mulyadi melanjutkan komitmen ini bersama Wali Kota Bandung dan Penasihat Khusus Ignatius Jonan. Dukungan penuh dari Menteri Perhubungan menegaskan keseriusan pemerintah. Momentum positif ini menjadi titik balik penting. Kali ini, harapan LRT benar-benar terasa nyata. Pemerintah berperan sentral sebagai inisiator, regulator, dan penjamin proyek LRT. Skema KPU memungkinkan swasta mendanai membangun dan mengoperasikan LRT dengan imbalan pengembalian investasi dari tiket dan availability payment.
Pemerintah pusat memberi payung regulasi dan fiskal, PT SMI menjembatani dengan investor, dan Pemprov Jabar memastikan kesiapan lokal. Tugas daerah pembebasan lahan, AMDAL, dan integrasi dengan moda lain. Kolaborasi ini mengatasi kebuntuan pendanaan yang selama ini jadi hambatan utama. Dengan pembagian risiko yang jelas, LRT Bandung Raya kini punya fondasi kuat untuk masuk tahap konstruksi. Hanya 12% warga Bandung memakai transportasi umum, sisanya mengandalkan kendaraan pribadi, biang kemacetan dan polusi. Tanpa terobosan, Bandung terancam gridlock total dalam beberapa tahun. LRT jadi solusi utama, sekaligus bagian dari integrasi transportasi strategis Jawa Barat. Koridor LRT akan terhubung dengan kereta cepat Wush di Tegaluar, menciptakan konektivitas nasional. Perubahan bandara dan relokasi penerbangan ke Kertajati menambah urgensi transportasi massal yang efisien. LRT adalah tulang punggung ekosistem transportasi Bandung yang baru. Dalam upaya membangun sistem transportasi massal yang efisien di Bandung, dua koridor utama menjadi fokus utama pengembangan LRT. Koridor Utara-Selatan yang membentang dari Babakan Siliwangi hingga Lewi Panjang, serta Koridor Barat-Timur yang menghubungkan Lewi Panjang dengan Tegaluar. Kedua jalur ini dirancang untuk menjahit berbagai kawasan penting di Bandung, menciptakan konektivitas yang belum pernah ada sebelumnya. Koridor Utara-Selatan membelah jantung kota Bandung, menghubungkan area permukiman padat, pusat bisnis yang sibuk, serta terminal utama seperti Lewi Panjang. Jalur ini diharapkan menjadi tulang punggung mobilitas warga, memudahkan perjalanan harian dari utara ke selatan tanpa harus terjebak kemacetan yang selama ini menjadi masalah utama kota. Sementara itu, koridor Barat-Timur berperan vital dalam menghubungkan terminal bus Lewi Panjang dengan stasiun kereta cepat Tegaluar. Dengan adanya jalur ini, akses menuju Jakarta dan kota-kota lain di Jawa Barat menjadi jauh lebih mudah dan cepat, mendukung mobilitas antar wilayah dan pertumbuhan ekonomi regional. Kedua koridor ini diharapkan mampu mengurangi beban lalu lintas di jalan-jalan utama Bandung yang sering macet, sekaligus mempercepat mobilitas warga. Dengan transportasi publik yang terintegrasi, masyarakat dapat beralih dari kendaraan pribadi ke moda transportasi massal yang lebih ramah lingkungan dan efisien. Jaringan dasar LRT ini tidak hanya akan melayani kebutuhan saat ini, tetapi juga membuka peluang ekspansi ke wilayah lain di masa depan. Dengan perencanaan matang, rute-rute baru bisa dikembangkan untuk menjangkau kawasan pinggiran dan memperluas manfaat transportasi modern ke seluruh Bandung Raya. Fokus pada dua koridor utama ini adalah langkah paling realistis dan berdampak untuk tahap awal. Pemerintah dan para pemangku kepentingan terus berkolaborasi, memastikan setiap tahapan pembangunan berjalan sesuai rencana dan kebutuhan masyarakat. Keberhasilan pengembangan koridor Utara-Selatan dan Barat-Timur akan menjadi bukti nyata transformasi Bandung menuju kota modern, terintegrasi, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Dengan LRT, Bandung menegaskan komitmennya untuk menyediakan transportasi publik yang layak dan berkelanjutan bagi seluruh warganya. LRT akan mengurangi kemacetan, mendorong warga beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik. Satu rangkaian LRT setara puluhan mobil, ruang jalan jadi lebih lega, arus lalu lintas lancar, waktu tempuh berkurang, kualitas hidup meningkat, stres menurun. LRT ramah lingkungan, mengurangi emisi dan polusi udara. Proyek ini menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi di sekitar stasiun. Konsep Transit-Oriented Development akan menghidupkan kawasan baru. LRT meningkatkan aksesibilitas bagi semua, dari pinggiran ke pusat kota. Integrasi dengan bus dan angkot membentuk jaringan transportasi publik yang inklusif. Perjalanan LRT Bandung Raya adalah ujian kesabaran dan komitmen bersama. Proyek ini bukan sekadar membangun rel dan stasiun, melainkan membangun harapan baru bagi kota Bandung dan warganya. Setiap langkah pembangunan adalah cerminan dari tekad untuk menghadirkan transportasi publik yang lebih baik, efisien, dan ramah lingkungan. Di balik setiap suara mesin dan deru alat berat, ada impian jutaan orang yang ingin Bandung menjadi kota yang lebih maju dan nyaman untuk ditinggali. Momentum positif saat ini harus dijaga, dukungan masyarakat sangat penting. Tanpa partisipasi aktif dari warga, proyek sebesar ini tidak akan berjalan lancar.
Setiap dukungan, baik dalam bentuk suara, aksi, maupun ide, menjadi energi yang mendorong proyek ini terus maju. Masyarakat Bandung telah menunjukkan antusiasme luar biasa, mulai dari kampanye sosial hingga diskusi publik yang membangun. Warga perlu mengawal proses ini secara kritis dan konstruktif, menagih janji para pemimpin. Keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawasi dan memberikan masukan akan memastikan proyek berjalan sesuai harapan. Dialog terbuka antara warga dan pemerintah menjadi kunci agar setiap tantangan bisa diatasi bersama dan solusi terbaik dapat ditemukan. Dukungan publik memberi sinyal kuat pada pemerintah dan investor bahwa LRT memang dibutuhkan. Ketika masyarakat bersatu dan menunjukkan komitmen, kepercayaan terhadap proyek ini pun semakin besar. Hal ini juga mendorong pihak swasta untuk berinvestasi dan mempercepat realisasi pembangunan. Tantangan pasti ada, pembebasan lahan, konstruksi di tengah kota, tapi itu harga untuk masa depan yang lebih baik. Setiap hambatan yang dihadapi adalah bagian dari proses menuju perubahan. Dengan kerjasama dan komunikasi yang baik, setiap masalah bisa diatasi demi terciptanya transportasi publik yang modern. Pemerintah harus transparan dan melibatkan masyarakat di setiap tahap. Keterbukaan informasi dan partisipasi publik akan menciptakan rasa memiliki dan kepercayaan yang kuat. Setiap keputusan yang diambil harus mempertimbangkan aspirasi warga agar hasil akhirnya benar-benar bermanfaat untuk semua. LRT adalah warisan untuk generasi mendatang, kota yang efisien, berkelanjutan, dan ramah. Anak-anak hari ini akan tumbuh di Bandung yang lebih hijau, lebih terhubung, dan lebih mudah diakses. Transportasi publik yang baik akan mengubah wajah kota dan meningkatkan kualitas hidup seluruh warganya. Dengan semangat bersama, realisasi LRT bukan lagi sekadar wacana. Ini adalah langkah nyata menuju masa depan Bandung yang lebih baik, di mana setiap warga merasa bangga dan terlibat dalam perubahan besar yang sedang terjadi.